Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang setia tentunya masih mengikuti acara kajian kita Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang telah terhenti ya beberapa saat ya karena satu dan dua hal. Kita lanjutkan kembali kajian kita ini ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa yang berbahagia. Pada pertemuan yang lalu-lalu itu sudah kita sampaikan terkait dengan poin yang ke-12 dari al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Yang sudah kita bahas waktu itu, namun ada sedikit sisa ya, tersisa dari judulnya itu adalah Thaliqul wajhi, seorang muslim itu memiliki wajah yang berseri-seri. Nah, terakhirnya kita bahas bahwa masyarakat Islam itu senantiasa masyarakat yang penuh dengan toleran dan masyarakat yang setiap individunya itu ada senyuman yang bertengger di di mulut-mulut mereka. Artinya di wajah-wajah mereka terlihat keindahan ya, terlihat sebuah hal yang menyenangkan ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, al-muallif Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah mencoba untuk membandingkan ya, mengkomparatifkan antara masyarakat Islam yang penuh dengan keindahan itu, yang penuh dengan keceriaan itu, dikomparatifkan atau dibandingkan dengan masyarakat yang berdasarkan atau masyarakat yang memang mengukur segala sesuatu itu dengan materi, ya, dengan materi, dengan masyarakat yang madiyah, bil mujtama'atil madiyah, artinya masyarakat yang materialistik, ya. Nah, dikatakan oleh beliau di sini, masyarakat yang materialistik itu adalah ya'ishu fil insan fi jafafin atifiyyin qatilin. Masyarakat hidup di situ, individu hidup di situ di tengah-tengah masyarakat yang materialistik itu fi jafafin, dalam kekeringan. Kekeringan kasih sayang yang membunuh. Artinya kasih sayang yang memang yang kering dari kasih sayang ya, kering kerontang dari kasih sayang yang memang tidak ada kehidupan yang sesungguhnya di situ. Yang ada adalah kehidupan yang tandus, kehidupan yang tegang begitu. Ya, la yahushu li jarin au qaribin. Ya, dia tidak tidak ada senyuman kepada tetangga dan kerabatnya. Jadi memang sangat sangat individualistik sekali, sangat individualistik, sangat arogan, ya, sangat egois gitu ya. Jadi mementingkan dirinya sendiri aja. Jadi nggak peduli dengan tetangganya yang sakit, dengan tetangganya yang kesusahan, dengan tetangganya yang membutuhkan bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada peduli, ya. Jadi macam kehidupan akhirat saja sudah gitu ya, nafsi-nafsi udah ya. Artinya sendiri-sendiri ya. Inilah yang terjadi ketika masyarakat itu tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya, ya. Tapi jika masyarakat yang dengan nilai-nilai Islam di situ, maka yang kita lihat adalah keindahan. Yang kita lihat adalah masyarakat yang saling membantu, masyarakat yang saling menguatkan, masyarakat yang saling menghibur dan seterusnya dan seterusnya. Ya, wala yakadu yaftaru saghrahu an ibtisamati hubbin li sadiqin. Ya, dan ya tidak pernah riang jiwanya, tidak pernah
tenang jiwanya, ya, tidak pernah senang jiwanya, tidak ada nampak senyuman, ya, senyuman rasa cinta terhadap temannya. Wa inna ma huwa dauman mahmumun masyghulun sadirun fi mutatallabatil hayatil madiyah. Hanya saja dia setiap harinya itu mahmum dalam keadaan galau, masyghulun dalam keadaan sibuk. Sadirun yang silau matanya, fi mutatallabatil hayatil madiyah dalam mencari kehidupan yang sifatnya materi. Allati adfa'at fihi sya'latal 'atifah al-insaniyah, yang kesemuanya itu memadamkan, ya, cahaya kasih sayang sebagai seorang manusia. Artinya karena memang segala sesuatu itu diukur dengan materi, dan yang memang dicari adalah materi, materi dan materi lagi, atau dunia dan dunia lagi, maka kasih sayang itu pun tidak ada, padam, hancur, ya. Wajaffafat ya nabi ar-rayyi ar-ruhi, dan keringlah mata air, ya, ruh kasih sayang, nggak ada lagi. Itu tadi karena memang masing-masing yang diperdulikan dirinya sendiri, yang diperhatikan hanyalah keegoisannya, nggak peduli siapa yang di sekitarnya gitu, ya. Wa ja'alan hudairan fi falaki hakad dawamah, dan lingkungan itu menjadikannya, ya, apa? Berputar di orbitnya seperti gasing. Artinya kehidupannya itu aja. Jadi kehidupannya itu monoton. Kehidupannya itu membosankan. Kehidupannya itu tidak ada di sana diselingi dengan senyuman, canda dan tawa. Tidak ada di sana semacam ada jeda gitu. Kalau kita kan di sini acara seperti ini umpamanya, kita ada kajian ini kan. Tidak juga kajian kita terus kan. Dalam kita pertemuan ini mungkin kita dibuat juga jedanya, ada jeda mungkin 3 atau 2 kali gitu kan. Nah, ini juga kan salah satu trik untuk menghilangkan kebosanan. Kalaupun kita makan daging terus gitu kan, daging kurban masih banyak umpamanya, atau daging apalah, ya, pesta masih banyak. Tapi kalau daging ayam tiap hari kita pun bosan gitu. Padahal itu untuk beli daging mahal, iya. Walaupun mahal, ya, walaupun itu mungkin makanan orang-orang hebat, orang-orang kaya gitu. Tapi kalau itu aja kan, jadi ada kehidupannya itu pun begitu. Ibarat kita makan, ya. Kalau nasi itulah mungkin, kalau nasi kan ini menjadi makanan pokok. Tapi kalau sayur dan sayur mayur lah, ya, ikan ke ikan gitu kan, ini harus bertukar terus dia. Nggak akan nikmat rasanya gitu. Kalau ini tidak ada rollingkan gitu, diputarkan gitu, ya. Jadi tidak ada semacam kehidupan di situ, ya. Yang ada adalah ini tadi seperti gasing, kehidupannya itu aja monoton, ya. La yakadu yahda'u wala yaqirru lahu qararun, ya. Hampir saja dia tidak memiliki ketenangan dan tidak ada sebuah jiwa yang tenang dan tetap. Itu tadi sebenarnya orang yang seperti itu orang galau, orang yang seperti itu justru bukan orang yang mendapatkan keindahan dan kenikmatan, tapi yang sebaliknya, dia sesungguhnya hatinya itu tidak tenang, jiwanya itu galau. Karena kita kan sesungguhnya makhluk sosial gitu kan, ya. Kenapa kita makhluk sosial? Karena kita ini hidup, tidak bisa kita hidup sesungguhnya kecuali kita berinteraksi dengan yang lain, ya. Kita butuh makan, ya. Apa kita makanan kita? Umpama nasi. Nasi siapa yang masakkan? Ada orang yang kita butuh orang memasak, ya, tukang masak. Tukang masak dapat dari mana? Dari orang yang membelikan, dari membeli dan seterusnya. Jadi ada sejumlah rangkaian, ada sejumlah pihak yang terlibat dalam satu item, ya, dalam satu item makanan yang kita makan itu saja. Maksud saya bahwa kehidupan ini hendaknya begitu, melibatkan banyak pihak, banyak orang dalam menjalani kehidupan ini gitu kan. Kita hidup ini kan banyak kita butuhkan orang, ya. Jadi masyarakat manusia ini kan makhluk sosial yang memang tak bisa hidup sendiri. Kalau kita di dunia ini sendiri, kita pun akan mati juga gitu. Mati dalam pengertian mati karena kesunyian gitu. Anda kalau hidup sendiri di hutan gitu, di hutan sajalah. Nggak usah kan dunia ini sendiri gitu, di hutan sendiri, ya. Lengkap memang semua. Ya, apapun yang Anda inginkan, makanan tersedia, apa tersedia, mobil ada, tapi Anda sendiri gitu, bosan gitu. Dan kita ingin juga berkelakar, ingin juga berteman, ingin juga begitu,
melihat suasana keindahan, tersenyum, tertawa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa kalau masyarakat yang sifatnya materialistik itu yang dia kejar hanyalah kehidupan duniawi, materi saja, tidak ada waktunya untuk yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sesungguhnya mengalami kegalauan, mengalami ketidaktenangan jiwanya dan ketidaktenangan hatinya, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu barangkali murajaah sekaligus juga untuk menggenapkan ataupun menyempurnakan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Ya, kita akan lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ke poin yang ke-13, ya. Poin yang ke-13 adalah khafiful dhilli. Khafiful dhilli artinya kalau kita terjemahkan secara literal itu artinya adalah khafif, ringan. Al-dhilli artinya bayangan. Ringan bayangannya, maksudnya di sini bukan ringan bayangannya gitu. Bayangan mana pun ada berat kan. Maksudnya di sini ringan bayangannya itu maksudnya adalah dia ini orang yang mudah bergaul. Ya. Kita lihat ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal muslimu khafiful dhilli ma'an nasi. Seorang muslim itu mudah bergaul bersama manusia yang lainnya. Muhabbibul asharati lahum. Muhabbibul asharata lahum. Dia adalah orang yang suka menanamkan, ya, pergaulan yang baik bersama mereka. Dia adalah orang yang mudah bergaul dan dia memang muhabbibul asyarah. Dia suka untuk menjalin hubungan dengan mereka. Yukhalituhum wa yumazihuhum indama yahsunul mizahu wa talattuful muda'abah. Dan ia yukhalid artinya bercampur baur dengan mereka. Ya, bercampur membaur dengan mereka. Wa yumazihuhum, dan juga dia berkelakar dengan mereka atau bersendau gurau dengan mereka. Kapan? Indama yahsunul mizah, ketika memang bergurau itu tepat. Ketika bergurau itu memang bergurau ataupun berkelakar itu tepat. Wa talattuful muda'abah, ya, dan lembutnya bersendau gurau. Ini sama artinya ini. Jadi intinya bahwa seorang muslim itu khafiful dhilli, orang yang mudah untuk bergaul, ya. Muhabbibul asyarah, orang yang suka untuk menjalin hubungan, menjalin pergaulan dengan mereka. Yukhalituhum, bercampur baur dengan mereka. Yumazihuhum, bersendau gurau dengan mereka, ya, bercanda dengan mereka. Kapan itu? Hina ma yahsunul mizah, ketika memang bercanda dan berkelakar itu tepat gitu. Tidak juga setiap saat, tidak juga setiap waktu gitu. Dilihat juga momen-momennya. Ada waktu-waktu memang tertentu kita memang dituntut untuk serius. Ada waktu-waktu yang kita memang bisa berkelakar gitu kan. Tidak setiap waktu juga kita bercanda. Ini nggak benar juga, ya. Jadi indama yahsunul mizah, ketika memang tepat itu mizah, berkelakar itu, bercanda itu, wa talattuful muda'abah, ya, dan lembutnya itu bersendau gurau. Jadi tepat waktunya itu dilakukan. Itu makin bagus dia. Wa huwa fi mizahihi la yaghlu wa la yushattitu wala yushattitu wala yu'dhi. Dan dia dalam berkelakarnya, dalam bersendau guraunya, tidaklah berlebihan dan tidak pula melampaui batas, wala yu'dhi, dan juga tidak mengganggu atau menyakiti. Jadi bersendau gurau, bercanda yang memang terukur, bercanda yang memang terbatasi dan memang terkontrol gitu. Tidak candaan yang melewati batas, tidak candaan yang tidak terkontrol. Tapi candaan yang terkontrol, candaan yang terukur, candaan yang memang tidak menyakiti dan tidak berlebihan. Jadi memang kadarnya itu tepat. Kama fi jiddihi la yaqsu wa la yatazammat wa la yatajapa. Sebagaimana dia dalam keseriusannya itu tidaklah dia keras, ya, tidaklah dia tegang, ya, wa la yatazammat, dan juga tidak merasa hebat, wa la yatajapa, dan juga tidak tajapa itu adalah orang yang sangar gitu. Orang yang tajapa itu artinya kering, ya. Artinya orang yang sangar, orang yang bengis gitu. Tidak. Jadi walaupun dia seriusnya itu tidaklah seolah-olah nggak bisa diapa, enggak. Seriusnya itu tidaklah seriusnya itu tidaklah seriusnya itu yang memang
tidak dia menjadi takabur, orangnya terlihat gitu, tidak ya. Tidak pula seriusnya itu menjadi keras dia, dan tidak pula menjadi dia bengis, tidak. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, memang untuk menjadi yang seperti ini agak berat ya dari sisi aplikasi, tapi kalau dari sisi teori mungkin kita bisa memahami ya, bisa memaklumi, tetapi untuk pelaksanaannya di lapangan memang ini agak sedikit berat ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghiasi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang sifatnya ringan, dengan hal-hal yang sifatnya canda, dengan sifatnya candaan dan guyonan ya mungkin bahasa kita, tapi itu terukur semua. Tidaklah itu ada sesuatu yang dusta, tidak pula sesuatu yang menyelisih syariat. Untuk selengkapnya nanti kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Tentunya jangan kemana-mana ya, bertahan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Maka bagaimana candaan? Maka bagaimana sendau gurau yang terukur itu? Famizahuhu huwal mizahu al-masyru'u as-samhu alladhi la yakhruj an bihi an dairatil haqq. Maka candaannya itu adalah candaan yang islami, al-masyru' yang disyariatkan, as-samhu yang penuh dengan toleran, alladzi la yakhruj bihi an dairatil haqq, yang tidak keluar orang yang melakukannya itu dari dari dairatil haqqi, dari daerah kebenaran, artinya tidak keluar dari kebenaran, tidak keluar dari syariat. Candaan boleh gitu, tapi candaan yang tidak melanggar syariat. Nah itu ya. Jadi pamizahuhu wal mizahu islami al-masyru'u as-samhu alladzi la yakhruj bihi an dairatil haqqi. Jadi candaannya itu candaan yang sifatnya islami, al-masyru' yang disyariatkan, yang penuh dengan toleran, yang tidak keluar pelakunya dari kebenaran gitu. Ya tetap berada di dalam kebenaran, tidak keluar dari kepada perkataan dusta dan sebagainya gitu ya. Kama kana sya'nu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kirami fi mizahihim wa muda'abatihim. Sebagaimana hal itu ada dalam sya'nu Rasul, ada dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi, dan sahabatnya al-kiram yang mulia, fi mizahihim, dalam sendau gurau mereka, wa muda'abatihim, dan kelakar mereka atau candaan mereka. Faqad uthira 'anis sahabati annahum qalu li rasuli al-karim innaka tuda'ibuna faqala inni la aqulu illa haqqan. Maka telah ada riwayat dari sahabat bahwasanya mereka para sahabat qalu, mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami, engkau bercanda dengan kami, engkau bersendau gurau dengan kami, engkau berkelakar dengan kami. Faqal, maka Nabi sallallahu mengatakan, inni la aqulu illa haqqan, sesungguhnya aku tidaklah mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Ya, yang dikatakan Rasul benar, tapi ada nilai candanya di situ, gitu loh. Kalau kita kan enggak. Kita buat memang sengaja buat dusta, ya agar lucu gitu. Kalau enggak justru kalau kita benar gitu, cakap kita benar, enggak lucu. Ini kan ini yang susah gitu kan. Benar, tetap benar, tapi ada nilainya di situ gitu. Masya Allah. Orang pada hari ini mungkin banyak buat lucu ya, buat sesuatu yang lucu ya. Tapi isinya dusta semua gitu. Dusta semua. Justru kalau nggak dusta nggak lucu Pak Ustadz. Gitu kan. Jadi memaksakan sesuatu yang nggak ada diada-adakan gitu ya, supaya lucu aja gitu. Itu kan banyak riwayat. Kalau saya dulu sering saya dengar itu, mereka-mereka yang bercanda tentang oh si Fulan begini, suku ini begini. Itu tidak boleh sesungguhnya. Kecuali riwayatnya benar, sanadnya benar gitu kan. Kalau kita kan nggak bersanad, apa kita? Cerita-cerita yang kita buat. Ya kalau bersanad Pak Ustadz nanti nggak lucu ya. Justru itu kan orang buat lucu memang. Ya. Kita lihat bagaimana nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tetapi di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Inilah aqulu illa haqqan, kata Nabi SAW. Aku bercanda, tapi candaan aku itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang dusta gitu. Kalau kita enggak, canda kita terus dusta, dusta enggak lucu. Nah kan itu, karena lucunya yang mau dicari Pak Ustadz. Enggak peduli dia benar apa. Nah ini keliru. Ya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yamzah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah orang yang suka bercanda juga. Yamzah, beliau bercanda. Beliau belum bersendau gurau. Ya, bersendau gurau beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu la yaqulu fi mizahihi illa haqqan. Tapi beliau tidaklah mengatakan sesuatu dalam candaannya kecuali kebenaran. Wa kadzalika kana sahabatu al-kiram, dan begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Walahum fil mizahi wal muda'abati akhbarun tarifatun, dan bagi mereka para sahabat dalam candaan mereka, dalam berkelakar mereka ada hadis-hadis yang sangat indah atau ada berita-berita indah. Kana bainahum wa bain rasuli al-karim, itu ada berlaku di antara mereka dan di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi candaan ini memang ada dalam kehidupan mereka. Candaan itu bagian dari kehidupan mereka. Nah, gitu ya. Makanya kalau orang yang canda, orangnya tegang aja mukanya gitu kan. Dari awal sampai pagi sampai sore nggak pernah tersenyum, nggak pernah ketawa, ya. Bercanda pun dia nggak mau gitu, walaupun candaan kita benar. Ada juga orang kayak gitu. Kehidupannya serius melulu. Ini sebenarnya kehidupan yang kalau menurut saya berdasarkan ini. Jadi ini kan juga tidak semestinya selalu ada apa ya, keseriusan. Harus dibumbui juga dengan perkara yang sifatnya apa namanya nih? Yang sifatnya adalah candaan dan kelakar ya, berkelakar dan sendau gurau, tapi semuanya terukur, ada batasan-batasan sehingga tidak melanggar syariat tentunya ya. Kita lihat. Min hadhil akhbar marawadhu kutubul hadis syari. Dari berita-berita ini adalah apa yang diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah, min anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu tiflan saghiran min abna'is sahabah, bahwa beliau suka bercanda, bahwa beliau suka mencandai tiflan, seorang anak kecil, ya, min abna'is sahabah, dari anak-anak sahabat. Yukanna Aba Umair. Jadi ada anak sahabat yang diberi kunyahnya itu adalah Aba Umair. Kunyahnya itu Aba Umair ya. Jadi bagaimana candaannya itu? Lahu ta'irun bihi. Ada Aba Umair ini punya burung kecil yang yal'abu bihi, yang dia suka bermain dengan burungnya. Artinya memelihara burung dalam Islam sebenarnya mengalir saja, tapi dengan catatan diberikan hak-hak burung itu, diberikan makanannya, minumannya, dan seterusnya gitu ya. Karena yang pada asalnya burung itu kan dikurung, hidup di alam bebas ya, tetapi ketika kita ingin memelihara harus dipenuhi hak-haknya, jangan sampai menzolimi tersebut. Jadi suatu saat Aba Umair ini ya bermain dengan burungnya. Ada burung ya, beliau punya burung kecil gitu ya. Dia bermain-main dengannya. Wa fi dzati yaumin, ya, dalam suatu hari ra'ahu hazinan. Nabi melihat Aba Umair ini dalam keadaan bersedih. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali ara Aba Umair hazinan." Ya. Tidak pernah aku melihat Aba Umair ini dalam keadaan bersedih. Enggak, tumben-tumbennya sih enggak pernah aku lihat sedih. Gitu kira-kira ya. Mali ara Aba Umair hazinan. Sebenarnya aku tidak pernah melihat Abu Umair ini bersedih. Tapi sekarang ini bersedih. Gitu kira-kira. Qalu mata nugharuhu alladzi kana yal'ab bihi ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, mati burungnya yang dia suka bermain dengan burung tersebut, wahai Rasulullah." Gitu ya. Kata mereka, "Ya Rasulullah, beliau ini Aba Umair ini
selagi bersedih karena burung yang biasa dia bermain dengannya itu udah mati gitu ya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu muda'iban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Aba Umair dalam keadaan berkelakar, bercanda, Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Gitu ya. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan si Nughair? Nughair itu burung kecil ya. Burung kecil yang seperti burung pipit. Gitu ya. Jadi kan lihat bahasa Nabi itu. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Itu kan dari susunan bahasanya itu kan terlihat indah, terlihat sesuatu yang sangat istimewa di situ kan. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair itu adalah burung kecil ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an yang menjadi saksi bahasan kita dalam riwayat ini, hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Hayatus Sahabah ya, dalam kehidupan sahabat ya. Jalan kehidupan sahabat itu namanya ada hadis seperti ini ya, dalam kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat ya. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita adalah Nabi SAW membuat satu kata yang sangat indah ya. Kata beliau, mata Nughair alladzi kana yal'ab. Kan meninggal mati ya, mati burung kecilnya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan si Nughair? Ternyata Nughair ini burung kecil ini telah wafat ya, telah meninggal ya. Telah mati ya, maksudnya begitu ya. Telah mati, ya nggak tahu kita. Biasanya kan kalau burung juga kalau masih kecil, kalau dimain-maini ya bisa mati ya, nggak sanggup dia untuk mungkin dimainkan, dipegang-pegang, dipindah sana, pindah sini ya begitu ya, sehingga akhirnya pun mati. Intinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercanda dengan anak kecil, tapi candaan kan benar. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi dengan si Nughair? Ini kan candaan yang jujur, yang benar, yang nggak ada kedustaan di situ kan. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair itu burung kecil itu. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat sejenak dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun ya setingkat beliau ya, saya kira tidak ada kedikdayaan yang dimiliki oleh manusia ya dari semua sisi ya, dari sisi akhlak, kebaikan, ibadah, takwa ya. Tidak ada kedikdayaan dalam hal peribadatan kecuali yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedikdayaan dalam takwa, kedikdayaan dalam amal soleh, kedikdayaan dalam segala hal. Karena beliau adalah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Ya, khuluqin azim. Bahkan Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ya, manusia yang terbaik, manusia yang telah dijamin surga baginya. Manusia yang telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia hidup di dunia ini dan nanti di akhirat. Sayyidul Anbiya'ul Mursalin. Meskipun beliau demikian, kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian pun beliau tetap bercanda dengan anak kecil ini tadi. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya ini adalah supaya kehidupan kita ini nggak tegang gitu. Kehidupan kita ini nggak monoton. Kehidupan kita ini nggak itu-itu aja gitu. Cobalah kehidupan kita itu pagi kerja,
sampai malam istirahat, pagi kerja lagi gitu. Tidak ada kehidupan yang apa namanya ini, yang indah di situ. Tapi ketika orang mampu untuk, kita katakanlah untuk menyelingi ya, diselang-selingi kehidupan itu dengan candaan, tawaan, tapi harus benar ya, itu sangat luar biasa kehidupan yang seperti itu. Kita lanjutkan ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Dia meminta tunggangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seorang laki-laki mengatakan minta tunggangan. Ada tumpangan enggak ya Rasulullah? Gitu ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mumazihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya dalam keadaan bercanda. Apa kata Nabi? Inna hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya kami membawamu ya di atas anak onta. Ala waladin naqah, di atas anak onta. Lihat mana nanti sisi candaannya itu. Kami membawamu di atas anak onta. Faqal, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan dengan anak onta? Apa? Anaknya masih kecil gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa hal talidul ibla illa nuq. Apakah onta ya? Apakah onta melahirkan? Apakah melahirkan onta kecuali nuq, unta betina? Artinya kecuali anak onta. Artinya di sini onta itu melahirkan anak. Anak onta namanya kan gitu. Kita walaupun kita sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, tapi bagi orang tua kita kan anak kan. Iya, anak. Walaupun kita sudah punya anak, tetap anak disebut. Ya, kita udah jenderal, udah presiden, tapi di hadapan orang tua kita kan kita anak gitu loh. Walaupun kita mungkin udah punya cucu juga gitu. Tapi di hadapan orang tua kita kan anak. Ya, itu anakku itu kata orang tua kita kan. Cerita dia sama tetangganya, sama teman-temannya. Aku punya anak 5, itu anakku. Anak kan, mungkin kalau bahasa kita anak ini kan yang kecil gitu. Tidak, bagi dia ini, bagi orang tua, sedewasa apapun kita, ya, itu bagi dia tetap anak dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia adalah darah dagingnya, kita adalah darah dagingnya, kita adalah keturunannya, kita adalah bagian dari kehidupannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dimanai anak. Jangan dimanai anak itu kecil, anak kecil, enggak. Gitu kan. Anak onta. Walaupun onta udah tua, ini kan anak ini. Anak dari yang melahirkan dia gitu. Mana melahirkannya? Itu. Inilah candaan Rasulullah SAW. Kan betul, kami akan membawamu dengan naik anak onta. Naik anak onta. Kita kira anakan, bukan masih anakan, udah besar gitu. Tapi kan dia ini anak onta juga. Gitu. Kita makan anak ayam. Kita umpama datang tetangga kita, datang teman kita ke rumah. Ayo kita makan yuk, makan anak ayam. Mungkin tetangga kita akan bicara, kok anak ayam gimana mau makannya masih kecil gitu. Maksudnya ini kan walaupun ini ayam udah besar, ya, udah tua pun gitu kan. Tapi kan dia anak kan, anak bagi induknya kan. Begitu. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita inilah Rasulullah SAW. Orang yang sangat dikdaya dari semua sisi. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling indah akhlaknya, manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun beliau tetap bercanda, beliau bersendau gurau, beliau berkelakar, tapi semuanya terukur, semuanya itu terkondisikan dengan baik, tidak melanggar syariat. Seperti tadi, ada orang mengatakan, ya Rasulullah aku minta tumpangan begitu. Kata Rasulullah SAW, ya kami akan menumpangkanmu kepada anak onta. Anak onta? Gitu. Ya Rasulullah, ma'asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, gimana aku, apa yang bisa aku perbuat dengan anak onta? Maka kata Nabi SAW, tidaklah beli itu, ya, apakah onta melahirkan, ya, kecuali anak. Kan anak itu, walaupun memang sudah besar ontaknya, tapi kan ini anak gitu. Anak onta dari induknya. Demikian ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ya.
Ini hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari tetapi dalam kitab Adab Al-Mufrad ya, bukan dalam kitab sahihnya. Kita lihat hadis berikutnya. Ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa akhraja al-Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan sebuah hadis dari jalan Anas radhiyallahu anhu. Dari jalan Anas, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Anas? Anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahiran. Bahwa ada seorang laki-laki dari kampung. Ahlil badiyah itu ahli kampung, artinya penduduk kampung, ya, orang kampung. Kana ismuhu Zahiran, namanya ada si Zahir. Namanya Zahir. Wa kana yuhdi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata minal badiyah. Bahwa si Zahir ini membawakan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kampungnya. Kalau Nabi boleh menerima hadiah, boleh. Yang nggak boleh itu menerima sedekah. Ya, sedekah ya, termasuk zakat nggak boleh. Bani Hashim, Bani Muttalib itu tidak boleh menerima zakat. Ya. Dan sedekah. Tapi kalau hadiah bagaimana? Boleh, ya. Jadi Zahir dari kampung ini bawa oleh-oleh, bawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam payujahizuhu an-nabiyya. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bekalnya apabila si Zahir ingin keluar. Ingin pulang gitu, ingin keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mempersiapkan bekal beliau. Ya, begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayujahizuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Zahir apabila dia ingin keluar dari rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu." Sesungguhnya Zahir itu adalah orang kampung dari kita. Badiyatuna, orang kampung dari kita. Artinya adalah beliau ini berasal dari kampung gitu. Wa nahnu hadiruhu, sementara kami adalah penduduk kota. Kalau Zahir itu penduduk kampung, penduduk desa, ya, wa nahnu hadiruhu, dan kami adalah penduduk kotanya, begitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yuhibbuhu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai si Zahir ini yang dari kampung tadi. Wa kana rajulan dhamiman, wa kana rajulan damiman, padahal beliau adalah seorang laki-laki yang buruk rupanya. Dari sisi rupa mungkin dia buruk ya. Faqala, ya. Jadi katakan tadi wa kana rajulan damiman, dia adalah orang yang sangat buruk rupanya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat beliau mendatanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi si Zahir. Wa huwa yabi'u mata'ahu, sementara dia menjual barang dagangannya. Fahtadanahu min khalfihi. Nabi SAW memeluknya dari belakang. Jadi si Zahir lagi sibuk-sibuk menjual gitu, tiba-tiba datang Nabi lalu dia peluk dari belakang. Wala yabsuruhu rajul, dan dia tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Faqal arsilni, maka Zahir mengatakan, arsilni, lepaskan aku. Man hadha, siapa ini? Ya. Faltafata fa'arafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berpaling, lalu dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lu ma'al saqa zahruhu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mau melepaskan punggungnya ya dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi dari belakang memeluknya. Sementara ini kan punggungnya, punggung si Zahir bertemu dengan Nabi, dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi ketika dia tahu itu Nabi yang melakukannya, yang dipeluk dari belakang gitu kan, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan dia tidak mau melepaskan ya punggungnya dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina arafahu, ketika dia mengetahui bahwa yang melakukan adalah Nabi. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan waktu itu seraya mengatakan, man yasyari' al-'abda, siapa yang mau beli budak ini? Gitu ya.
Faqal, maka si Zahir mengatakan, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, demi Allah engkau mendapatiku sebagai seorang yang hina, sebagai seorang budak yang murah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasidin. Tapi di sisi Allah engkau bukanlah seorang budak yang murah. Qal, lakin indallahi anta ghalin. Tapi di sisi Allah engkau adalah seorang yang sangat mahal harganya. Jadi Nabi bercanda, siapa yang mau beli budak ini? Gitu kan. Dia mau beli budak ini gitu. Padahal dia bukan budak kan. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, faqal, maka si Zahir mengatakan, Rasulullah, berarti engkau mengira aku adalah, engkau menganggapku adalah seorang budak yang murahan gitu ya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, lakin indallahi lasta bikasid. Engkau di sisi Allah bukanlah seorang budak murah. Ya, qala lakin indallahi anta ghalin, tapi di sisi Allah engkau adalah seorang yang sangat mahal harganya. Inilah candaan-candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah habis, sampai di sini saja pertemuan kita dahulu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah azza wa jalla pada kesempatan yang lain. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.